Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Bu Erna dan hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Oke, untuk sebelumnya mudah-mudahan semua anak-anakku dalam keadaan sehat dan kita selalu berdoa di bulan yang barokah ini kita mendapatkan maghfirahnya, kemudian kita juga diberikan kesehatan, dan juga supaya COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia, segera bebas dari COVID-19. Oke, untuk memulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk hari ini topik pembahasannya tidak terlalu banyak, untuk outline-nya hanya 3 saja. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih cara yang terbaik kita dalam menyajikan dan menyimpulkan hasil. Kemudian kalau misalnya di dalam penelitian kuantitatif, bagaimana kita bisa memilih penampilannya supaya apa data yang kita sampaikan itu juga akan mudah dipahami oleh orang. Begitu juga dalam penelitian kualitatif, kira-kira bagaimana kita harus menyajikan data hasil penelitian kualitatif kita. Oke, sebelum kita masuk bagaimana caranya, nah ada prinsip-prinsipnya. Jadi dalam menjelaskan atau menyajikan hasil atau menyajikan data, ada 3 hal kriteria yang sangat penting yang harus kita ingat, bahwa kita harus mengingat prinsip keakuratan. Jadi bagaimana nanti peneliti, kita sebagai peneliti dapat menyajikan datanya dengan seakurat mungkin. Kemudian conciseness atau singkat padat. Bagaimana? Jadi supaya saat membaca orang tuh tidak bosan gitu, karena data yang kita tampilkan itu sudah singkat, padat, dan begitu orang membaca cukup sekali saja itu juga akan paham. Kemudian understandability. Jadi bagaimana nanti data-data yang kita tampilkan juga menarik dan juga mudah dipahami oleh orang. Misalnya untuk data dari kuantitatif, nah maka dapat ditampilkan menjadi persentase, kemudian rata-rata, kemudian juga dalam bentuk grafik atau misalnya dalam bentuk tabel. Kemudian dalam kualitatif, hasil penelitian kualitatif, karena semuanya isinya cerita, kalau misalnya kita tidak menampilkan dengan baik, orang akan bosan dan mungkin belum sampai selesai membaca sudah stop karena isinya kok kayak gini. Tapi kalau misalnya kita bisa menampilkan ada gambarnya yang menarik, nah itu bisa meningkatkan interest orang untuk tetap melanjutkan membaca karya kita. Jadi misalnya nanti dalam bentuk matriks, kemudian ada gambar tangga, kemudian ada taksonomi, metafora, flowchart, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis. Nah, untuk data kuantitatif, kemarin mungkin sudah sedikit ada penjelasan bagaimana data kuantitatif itu harus diujikan terlebih dahulu supaya ada maknanya. Misalnya dengan deskriptif berarti ada sentral tendensi, ada modus, mean, median. Kalau mean berarti rata-rata. Oh, misalnya dari partisipan kita rata-rata berapa sih usianya misalnya. Atau misalnya kita melihat karakteristik keluarga yang merawat. Misalnya mereka sudah berapa lama merawatnya dalam bulan. Nah, berarti itu bisa dengan rata-rata. Atau pasien yang menjalani hemodialisa, kita mau melihat berapa lamanya. Nah, itu berarti bisa dengan min-nya. Atau misalnya kemudian untuk analisis ada relasional, nah itu bisa univariat. Jadi univariat itu hanya satu variabel saja. Misalnya dalam penelitian kita mau melihat tingkat aktivitas fisik dengan kualitas hidup. Nah, untuk yang univariat berarti kita hanya membahas di kualitas hidup saja. Atau kita membahas menampilkannya tadi kemampuan beraktivitas fisik. Kemudian bivariat. Nah, bivariat itu menghubungkan variabel tadi. Apakah aktivitas fisik itu mempengaruhi kualitas hidup. Kemudian multivariat. Misalnya kalau kita mau melakukan penelitian yang banyak variabelnya. Jadi
ada banyak variabel yang nanti mempengaruhi satu variabel, seperti itu. Kemudian statistik inferensial, nah itu untuk menguji hipotesa. Kemudian kita akan tahu berapa signifikansinya, sehingga nanti apakah hipotesa yang kita buat hasilnya diterima atau ditolak berdasarkan hasil p-value-nya. Oke, kita sudah mendapatkan tadi. Kemudian saat kita mau menampilkan, apa yang perlu kita pertimbangkan? Jadi yang pertama, kita harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum kita menyajikan data tersebut. Yang pertama, kita harus paham jenis datanya apa yang akan kita sajikan, karena nanti akan berbeda. Kemudian fitur utama yang akan kita tampilkan apa? Apa message-nya? Itu. Kemudian bagaimana informasi tersebut akan digunakan, itu juga akan dipertimbangkan. Kemudian intended audience-nya siapa? Apakah dengan mahasiswa atau dengan scientist atau dengan masyarakat, nah itu akan berbeda. Kalau misalnya kita mau menampilkan data kemudian kepada masyarakat yang banyak angka-angka, nah mungkin kurang tepat. Tapi kalau misalnya dalam bentuk gambar yang lebih menarik, maka mereka juga akan lebih mudah untuk memahaminya, dan juga ketertarikannya bisa menjadi lebih tinggi. Kemudian tabel, chart atau diagram itu harusnya dia membantu atau memudahkan untuk interpretasi data. Jadi dia mewakili data itu apa. Gitu. Kadang-kadang malah gambar, tabel itu malah mendistraksi. Jadi makna dari data, maknanya apa, maksudnya apa dari data tersebut malah jadi tidak tersampaikan karena salah pemilihan. Nah, kemudian saat kita mau menempatkan tabel, figur, dan sebagainya, kita harus kita harus yakin bahwa ukuran hurufnya, bentuknya itu mudah dibaca gitu. Jadi setiap tabel, setiap figur, diagram itu harus ada judulnya, dan kita harus yakin bahwa judulnya itu bisa terbaca dan konsisten. Apakah di bawah semua atau di atas semua gitu. Dan salah satu prinsip dalam penulisan akademik adalah konsistensi. Jadi konsisten tadi, apakah di atas semua atau mau di bawah semua. Size-nya berapa itu juga harus konsisten. Jadi dalam misalnya nanti di KTI ada 5 tabel. Nah, itu antara satu tabel dengan tabel yang lain ukuran hurufnya itu harus sama gitu. Sehingga orang melihatnya akan mudah, kemudian juga akan terlihat ilmiahnya. Kemudian kalau misalnya sesudahnya adalah kalau misalnya kita sudah membuat tabel, menempatkan judulnya, nah kemudian kita harus juga merujuk tabel tersebut pada narasinya gitu. Yang seringkali terjadi adalah sudah ada tabel, sudah ada figur, kemudian di narasinya berdasarkan tabel di atas, berdasarkan tabel di bawah. Ternyata mungkin saat proses editing dan sebagainya ganti halaman, kan akan jadi salah. Yang harusnya mungkin di bawah jadi di halaman sebaliknya misalnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Sebaiknya menggunakan nomor, sehingga kalau nomor kemungkinan salahnya kan kecil. Karena misalnya kita sudah berdasarkan tabel 1 terlihat data demografi pada penelitian ini, di mana misalnya sebagian besar responden jenis kelaminnya perempuan, kemudian rata-rata usia sekian-sekian, seperti itu. Kemudian diberikan caption, tadi diberikan judul. Oke, kemudian kita juga harus mempertimbangkan di bagian mana yang paling baik untuk meletakkan gambar tersebut. Jadi sebaiknya segera setelah ada referensi atau rujukan di teksnya, nah ditempatkan. Jadi nggak dikumpulkan jadi satu tabel dijajar-jajar, nggak. Tapi ada tabel, kemudian ada referensi rujukan di teksnya bahwa tabel 1 bla bla bla, atau misalnya tabel 2 bla bla bla, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini juga guidance kapan yang harus kita lakukan saat kita menyimpulkan sebuah data. Tadi ada title-nya, kemudian labelnya. Kalau misalnya di dalam grafik itu jangan lupa ada labelnya. Apa maksudnya? Misalnya X-nya itu apa, Y-nya apa. Kemudian misalnya ada beberapa
data kategori. Nah, misalnya itu di apanya, misalnya jenis kelaminnya atau usianya atau mungkin daerah atau apa seperti itu. Kemudian dengan memasukkan data tanggalnya kapan sumber data tersebut. Kemudian juga memberikan jumlah atau angka untuk berapa kali diobservasinya. Kemudian kalau misalnya perlu bisa diberikan footnote. Cuman kalau di dalam penelitian kesehatan itu agak jarang digunakan. Oke, kemudian kita melakukan atau membuat kesimpulan data. Nah, ada dua ya di sini, adalah tabel atau chart atau grafik. Nah, tabel ini merupakan cara yang termudah bagi kita untuk menyimpulkan, membuat kesimpulan. Kemudian pada tabel ini angka-angka data itu disajikan sebagai dalam bentuk angka yang mutlak atau percentage atau persentase, dalam arti angkanya ya misalnya berapa 10, sekian dan ada batasan desimalnya. Kemudian sebaiknya kita juga memilih mana yang harus disajikan di dalam tabel. Apakah semua data perlu disajikan ke dalam tabel? Nah, kalau misalnya perlu, kira-kira bagaimana supaya tidak membuat bingung gitu. Ada misalnya satu mahasiswa yang saking semua data mau dimasukkan, pretestnya, posttestnya, kemudian dia membuat intervensinya 6 kali, misalnya setiap data satu intervensi pertama berapa, intervensi kedua yang bentuknya time series disajikan, tapi akhirnya malah membuat bingung. Nah, itu juga berarti perlu diperhatikan kira-kira sebenarnya mana yang paling penting yang harus disajikan. Kemudian tabel ini digunakan saat tren itu tidak penting. Jadi kita memang tidak mau melihat trennya bagaimana. Apakah tren ada kenaikan atau tren ada penurunan, nanti mungkin bisa dilihat di contoh. Kemudian angkanya adalah nilainya kecil gitu. Jadi bukan angka yang banyak, ataupun kalau misalnya angka banyak, nah itu kita bisa di atas misalnya dituliskan dalam juta, dalam miliar misalnya, atau dalam ratusan ribu, sehingga kita tidak perlu menuliskan misalnya penduduknya 1 miliar berarti angkanya 9. Nah, itu kan akan membuat orang juga malas, kalau angkanya banyak banget nanti dia harus dihitung dulu angkanya berapa. Tapi kalau misalnya sudah ada penjelasan di atas, misalnya in million atau in billion, nah itu tahu berarti misalnya hanya 2, berarti ini ada 2 juta, seperti itu. Kemudian tabel ini digunakan untuk melengkapi bentuk penyajian data yang lain. Nah, sekarang yang chart dan grafik. Nah, ini lebih visual karena nanti ada gambarnya, misalnya dia lebih jelas, ada warnanya, kemudian bentuknya, misalnya pie, kemudian apakah diagram batang dan sebagainya. Kemudian juga sama data atau angka itu dipresentasikan sebagai angka yang mutlak atau persentase. Nah, kita sekarang masuk ke tabel. Jadi aturannya adalah bahwa tabel itu tidak dipenuhi atau tidak diisi dengan grid line. Kemudian kita membacanya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi harus seperti itu. Jadi misalnya untuk menentukan tahunnya atau tabel demografi, nah itu kita kan membacanya dari kiri ke kanan. Misalnya demografi jenis kelamin perempuan, berarti kita kan melihatnya di paling kiri dulu. Ini apa dulu jenis kelamin, kemudian jumlahnya berapa atau range mean-nya berapa. Kemudian demikian juga untuk waktu itu dari sekarang dari sebelumnya, dari yang lampau ke sekarang. Kemudian jumlah itu juga dari yang besar, kalau misalnya ada peningkatan dari jumlah besar ke jumlah yang kecil. Kemudian saat compare angka itu akan lebih mudah kalau misalnya ada angkanya tersebut di dalam kolom dibandingkan di dalam baris. Jadi misalnya pre dan post test, nah berarti kan comparing tuh, dia berarti kan di dalam kolom, sehingga orang tahu ini pre test, post test. Sementara mungkin kelompok intervensi, kelompok kontrol itu di sebelah kiri.
Nah, prinsip penggunaan tabel ini adalah angka itu dibulatkan, kemudian bisa rata kiri atau rata kanan, kemudian konsisten dan rapi, kemudian tadi untuk waktu itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kemudian total kolom itu di paling bawah menggunakan spasi untuk memisahkan data, bukan baris. Kemudian konsisten untuk skalanya atau unitnya. Jadi kalau misalnya kilogram, ya semuanya ditulisnya kilogram, seperti itu. Kemudian desimalnya juga harus konsisten, mau berapa, 0 di belakangnya mau berapa, apakah 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, dan sebagainya. Dan yang penting adalah keep it simple. Jadi yang simple saja, don't make it complicated. Nah, ini contohnya, misalnya tadi kan kalau dari waktu itu dari lampau ke yang sekarang. Kemudian kita kan mau kalau membaca itu dari tahun, oh jumlahnya berapa ini. Nah, ini kan termasuknya kalau seperti ini sebenarnya membacanya kan lebih susah dibandingkan kalau misalnya yang tabel 2 ini ya. Kalau tabel 2, nah ini kan lebih dia lebih simple. Jadi tahun 1901 jumlah penduduk di Wales itu misalnya sudah ada keterangan juta, oh berarti ada 2 juta. Tahun 91 ada 2,9. Jadi kalau kita lihat dibandingkan di tampil sebelah kiri, itu kan 2,89 sekian. Nah, itu dibulatkan menjadi 2,9. Lebih mudah membacanya. Karena tidak perlu melihat sekian banyak angkanya. Nah, ini misalnya tadi juga untuk perbandingannya. Nah, misalnya kita kan melihat, oh usia, itu kan apa variabelnya apa? Usia. Berarti kita melihat untuk usia kan misalnya mengambilnya peneliti di sini kelompok kontrol, kelompok yang intervensi, kelompok kontrol. Nah, ini 4 rata-ratanya sekian. Kemudian jenis kelamin di kelompok. Jadi untuk membandingkan tadi kan ada di kolom, bukan di baris. Begitu juga misalnya etiologinya apa. Kita bisa melihat perbandingan. Oh, kalau yang pada kelompok intervensi itu penyebabnya gagal ginjal itu karena hipertensi sekian persen, kemudian pada kelompok kontrol 17 orang, kemudian apa yang dikonsumsi obat-obatannya, oh dia ada antihipertensi sekian, jadi bisa membandingkan, oh kira-kira ini hampir sama nggak sih atau beda jauh nggak sih, seperti itu. Kemudian rata misalnya lama waktu dialisisnya berapa lama, durasinya secara total berapa lama, seperti itu. Nah, kita melihatnya dari sebelah kiri dulu ke sebelah kanan. Kemudian misalnya tabel juga bisa untuk relatif frekuensi. Jadi frekuensinya berapa? Oh, misalnya dia pakai range. Jadi antara tahun 1900 sampai 1929. Jadi ngambilnya tiap 9 tahun. 1900 sampai 1909 jumlah kelahirannya misalnya 35. Kemudian relatif frekuensinya berarti berapa? Nah, ini didapatkan dari 135 dibagi 132. Nah, sekarang kita masuk untuk yang chart dan grafik. Jadi ini sebagai alternatif untuk penggunaan alternatif dari penggunaan tabel. Dan untuk penggunaan ini dia akan lebih mudah dan lebih baik untuk menyajikan tren, pola, kemudian jumlah, kemudian bagaimana sesuatu itu berubah. Gitu. Nah, kemudian saat kita mau menentukan jenis-jenis grafiknya, maka kita harus mempertimbangkan pertanyaan utamanya apa. Tujuannya apa kita menyajikan diagram tersebut. Nah, apakah dengan jenis diagram tersebut akan memenuhi tujuan tersebut. Oke. Mungkin kelihatannya gampang, tapi ternyata banyak orang yang ignore atau agak tidak menghiraukan hal ini. Karena apa? Karena saat kita nanti tidak memilih cara yang tepat, maka audiens atau pembaca tidak akan mendapatkan pesan kita. Gitu. Tapi kalau saat kita memilih dengan cara yang tepat, maka
pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh audiens. Ini kan termasuknya komunikasi, tapi komunikasi yang tidak langsung ya. Tadi mudah. Kemudian yang paling informatif itu adalah yang simple dan dia bisa menjelaskan. Jadi tanpa perlu banyak kata-kata, maka itu yang langsung dia muncul. Nah, sekarang bagaimana untuk pemilihan grafik yang tepat, jenis-jenis apa yang nanti tepat untuk menjelaskan data yang kita punya. Jadi misalnya untuk grafik dan chart itu misalnya untuk diagram batang, nah itu untuk pembandingan, kemudian dia ada untuk data pengkategorian data-data, kemudian untuk yang garis atau garis, nah itu untuk menampilkan adanya tren. Kemudian pie chart itu yang mungkin cukup sering kita lihat, diagram pie. Nah, itu untuk menunjukkan persentase atau adanya proporsional. Seperti itu. Nah, ini misalnya diagram batang. Adalah dia membandingkan beberapa kategori. Misal dengan pada beberapa tempat. Misalnya pada pada contohnya ini, ya dia membandingkan jumlah yang melakukan tes dengan dibaginya menjadi kuartal. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, kemudian ada beberapa tempat. Sehingga nanti akan bisa terlihat, ada mana yang paling tinggi di kuartal 1, mana yang paling rendah, mana yang meningkat, dan sebagainya. Kemudian selalu jangan lupa diberikan labelnya, X dan Y-nya, karena nanti kalau enggak angka ini juga tidak akan berguna, grafik ini tidak akan berguna. Kemudian juga diberikan sumber datanya dari mana, apakah data primer atau kita mengambil data sekunder. Karena kalau misalnya sekarang banyak penelitian, misalnya saya mau mengirimkan penelitian artikel saya ke jurnal, nah itu kalau saya mau, saya bisa memberikan data saya, dan itu open sifatnya, jadi orang lain bisa menggunakan, tapi nanti saat menggunakan mereka harus merujuk bahwa ngambilnya dari mana. Nah, kemudian diagram jenis batang yang lain adalah stack bar chart. Jadi ini adalah untuk biasanya digunakan untuk merepresentasikan komponen secara keseluruhan, tapi juga membandingkan antara keseluruhan tersebut. Jadi misalnya di sini adalah jumlah pasien laki-laki dan perempuan yang enroll untuk HIV care yang berdasarkan usianya. Jadi, nah di sini dari jenis kelaminnya, kemudian di sini adalah jumlahnya, dan ini dari range usianya. Tadi kan bisa compare ya. Jadi, misalnya kalau 0 sampai 14 tahun laki-laki itu ada 3. Kemudian yang lebih dari 15 tahun itu ada 6. Nah, totalnya itu ada 9. Kita bisa membaca dari sini. Begitu juga misalnya untuk yang perempuan. Berarti ada 4 untuk yang usianya 0 sampai 14, yang usianya lebih dari 15 itu ada 10. Berarti totalnya dalam bulan tersebut adalah ada 14 yang enroll pada HIV care. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke line graph. Untuk yang garis, nah itu untuk mendisplay tren untuk kurun waktu tertentu. Kemudian tadi kalau line graph itu untuk mendisplay trennya, kalau diagram batang tadi untuk menunjukkan waktu trennya. Bisa juga, tapi kalau datanya banyak akan lebih mudah itu kalau dengan line graph. Kemudian, nah ini biasanya digunakan kalau misalnya banyak data poinnya. Gitu. Kemudian tadi digunakan kalau ada perubahan waktu, kemudian sensible scale, kemudian dia pakai grid line supaya mudah menavigasi, memudahkan ini di mana titiknya itu. Kemudian jika untuk membandingkan dua gambar maka bisa menggunakan skala yang sama. Kemudian selalu label aksisnya, XY-nya selalu diberikan label. Nah, misalnya ini dari hasil penelitian saya, jadi kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu. Kemudian diagram pie.
Nah, diagram pie ini untuk menyajikan atau merepresentasikan adanya proporsi dari jumlah total. Kemudian ini mudah untuk membaca jika memang dibuat berdasarkan ukuran dari largest sampai ke yang paling kecil. Kemudian jangan terlalu banyak segmennya gitu. Jadi kalau misalnya yang mau kita tampilkan itu banyak, nah itu nanti kan akhirnya akan tidak terlihat. Nah, kalau misalnya ini adalah misalnya mau melihat berapa jumlah pasien yang enroll berdasarkan kuartalnya. Tadi kalau bisa diagram batang, nah ini menampilkannya dalam diagram pie. Oh, misalnya pada kuartal pertama itu dia paling besar 59%. Kita juga bisa tahu dan ini kalau dengan orang awam pun juga akan lebih mudah melihatnya dibandingkan mungkin dengan hanya ditampilkan bentuk tabel yang hanya angka saja. Oke, nanti kita akan ada latihan di ELS. Nah, atau kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu, nanti didiskusikan di ELS. Diskusi beberapa waktu yang lalu, beberapa kali diskusi, saya melihat anak-anak semuanya sangat aktif, kemudian juga saling berespon terhadap apa yang ditanyakan temannya, saling menjawab. Really appreciated. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana kita menyajikan data kualitatif. Nah, untuk data kualitatif itu ada beberapa, tadi disebutkan di awal, bisa box display, kemudian decision tree modeling, bisa bentuk flowchart, sampai misalnya dengan taksonomi. Nah, itu macam-macam, tujuannya pun berbeda-beda. Jadi kalau misalnya box display, itu adalah untuk meng-highlight spesifik, narasi yang spesifik yang memang penting dan kita ingin menampilkannya di dalam box. Kemudian decision tree modeling adalah untuk menggambarkan pilihan, kemudian bagaimana pengambilan keputusan dan bagaimana tindakannya. Kemudian flowchart itu adalah untuk menggambarkan bagaimana proses alurnya dan menunjukkan pathway-nya untuk di beberapa kelompok. Maaf. Kemudian ladder atau tangga itu untuk menampilkan adanya progression, adanya perkembangan terhadap fenomena-fenomena tertentu. Kemudian matriks itu adalah kalau misalnya ada 2 atau lebih tema atau aspek atau domain yang bisa saling berkaitan gitu. Kemudian metafora adalah untuk menampilkan, jadi digambarkan dalam bentuk lain. Kemudian diagram Venn untuk mengindikasikan adanya overlapping beberapa konsep. Kemudian network, adanya relationship, beberapa tema atau subtema. Kemudian taksonomi adalah untuk mengklasifikasikan atau mengorganisasikan informasi yang ada. Nah, ini misalnya tadi box display, jadi dia ada satu yang dianggap penting, misalnya dari dia peneliti melakukan observasi banyak, kemudian dari field notes-nya dia merasa bagian ini yang paling penting yang bisa merepresentasikan semuanya. Nah, mungkin dimasukkan ke dalam box. Kalau di dalam penelitian kesehatan ini agak jarang, karena biasanya kalau di dalam kesehatan itu quotes-nya apa gitu. Kemudian decision tree modeling, nah itu setelah mendapatkan tema-tema, kemudian peneliti melihat bahwa ternyata ada polanya bagaimana penggunaan hal tertentu. Misalnya dalam hal ini adalah penelitian terkait dengan penggunaan treatment untuk asma. Jadi bagaimana dari awal terkait dengan kepuasannya, kemudian menggunakan complementary medicine atau tidak, kemudian dia kalau menggunakan complementary medicine misalnya dia ada kepuasannya, kemudian pragmatik atau yang lainnya. Itu jadi bentuknya yes no, kalau yes bagaimana, kalau no bagaimana gitu ya. Oke, kemudian kita selanjutnya masuk ke flowchart. Nah, kalau flowchart itu kan tadi menggambarkan pathway-nya. Jadi misalnya di sini peneliti dia menjelaskan bagaimana teori itu terbentuk, bagaimana childhood yang masa kanak-kanak yang dia mengalami sexual abuse. Jadi
dari mulai awal, bagaimana itu anaknya itu tidak bercerita, kemudian dia mulai coming out, kemudian sebagai anak itu dia dulu pengalamannya bagaimana, kemudian setelah dewasa pengalamannya bagaimana. Nah, itu flowchart-nya. Gitu ya. Kemudian ladder, jadi bentuknya adalah tangga. Jadi di sini misalnya peneliti dia melihat proses bagaimana absensi alasan sakit akhirnya menjadi burnout untuk pegawai. Jadi karena ada perubahan yang besar, kemudian dia merasa insecure, kemudian peningkatan permintaan, kemudian harapan dengan yang realitanya itu tidak kompatibel, dia memiliki penurunan kepercayaan, kemudian emosi yang tinggi, collapse, sickness, sampai akhirnya dia exit dari bekerjanya atau misalnya balik lagi ke pekerjaannya. Nah, kemudian matrik. Nah, matrik ini bagaimana dia seperti bentuk tabel ya kalau bisa kita lihat. Jadi fase awal itu dia bagaimana riset desain, kemudian tugasnya apa di sini sampai ke tahap evaluasi. Nah, kemudian metafora. Jadi metafora ini adalah menggambarkan tema-tema tapi dia mewakili yang ada tanpa dengan membentuk. Jadi misalnya di dalam ini adalah penelitian salah satu mahasiswa saya, misalnya MKOP, dia meneliti bagaimana komunikasi dalam cancer care. Jadi dengan wawancara kemudian akhirnya didapatkan bahwa untuk membangun dalam komunikasi itu yang paling penting adalah membangun hubungan yang welas asih. Jadi dia menganggapnya itu sebagai sebuah akar dari pohon. Karena apa? Karena menjadi sebuah dasar gitu. Nah, kemudian di dalam membangun welas asih ini ada beberapa komponennya. Ada hubungan saling percaya, kemudian menunjukkan empati, menunjukkan sensitivitas dan sebagainya. Nah, kemudian sampai ke yang pohon, dia ada perlu keterlibatan keluarga. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain yang berpengaruh apa terhadap komunikasi tersebut? Yang menyuburkan atau membuat komunikasi itu lebih baik adalah adanya ketersediaan informasi, kemudian diskusi, kemudian waktu yang tepat. Nah, itu akan menumbuhkan harapan baik bagi pasien maupun keluarganya. Tapi juga ada hal-hal yang dapat menyebabkan komunikasi tersebut tidak baik. Misalnya karena strategi yang salah atau ada tantangan-tantangan. Nah, ini digambarkan dalam bentuk angin karena nanti kalau misalnya itu tidak dikelola dengan baik, itu bisa menggugurkan daun-daun yang menyuburkan komunikasi tersebut. Nah, sekarang diagram Venn adalah adanya faktor-faktor atau tema-tema yang saling beririsan. Misalnya di sini terkait dengan spiritual nursing care. Yang ada 3 komponen besarnya adalah humanity, kompetensi, positivity, receptivity. Nah, kemudian yang paling di dalamnya adalah terkait dengan spiritual comfort dan spiritual well-being. Bagaimana? Ternyata misalnya antara aspek humanity, kompetensi itu saling beririsan. Nah, bagaimana membangun relationship, kemudian exchange energi dan sebagainya. Nah, kemudian network. Jadi dia hubungan antar domain-domain yang ada. Atau bisa dengan taksonomi. Jadi taksonomi misalnya di dalam curative partnership group. Nah, itu ada apa-apa saja. Dia dimulai dari research, ada training, ada knowledge, ada evaluation, ada research team, dari research team ada apa, gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita lanjutkan di diskusi dan ada kuis juga nanti bisa dikerjakan di my class. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.